Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan tentang hal yang dia sembunyikan dariku saat ini atau selama ini. Oke? Kalian bisa dealkan dengan orang yang kalian pikirkan. Jangan percaya tarotnya 100%, karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di tarotku. Di sini tidak ada personal reading alias tidak membaca pribadi. Oke. Oke, kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita lihat tentang energinya dia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Situasinya dia, orang yang kita dealkan. Insya Allah ini 90% jadi nyata ya. Readingannya. Yang baik kita ambil, yang buruk kita perbaiki. Jadikan ini sebuah pelajaran dalam hidup agar kita lebih baik lagi ke depannya. Ingat, tarot bukan Tuhan ya, dan tarot juga bukan mainan. Jadi bijak dalam membaca atau menonton tarot. Oke, kita lihat situasi orang yang kita dealkan. Itu sword. Kamu bisa berdealing dengan air sign, situasinya. Nine of sword on the water sign. Six of Pentacles. Nine of Wands. The bottom of the deck ada the Page of Wands. Oke. Situasi orang yang kita dealkan. Dia lagi stress, depression, karena ya dia berharap mendapatkan suatu keseimbangan hidup lagi gitu ya. Dan dia dihantui rasa ketakutan yang sangat besar dengan doa-doanya dia, apakah bisa terkabul atau tidak ya. Dan aku ngelihat di sini orang yang kita dealkan, dia lagi menunggu ya tentang doanya dia terwujud. Tapi dia juga dihantui tentang ketakutan akan kesalahannya dia dari apa yang sudah dia tanam. Depression memikirkan pembelajaran hidup ya. Gak nyaman, tidur gak nyenyak ya. Bahkan juga di sini aku ngerasain kalau dia nggak bisa kontrol pikiran negatifnya dia.
Karena salah satunya dia orangnya nggak sabaran, ya, orangnya nggak sabaran dalam meraih sesuatunya, maunya instan, maunya cepat, ya. Dan aku ngerasain memang dia nggak ada kekuatan ya untuk mewujudkan doa dia terkabul. Kenapa? Ya karena dia orangnya nggak mau belajar tentang ketekunan, tentang kesabaran, apalagi tentang berbagi sedekah gitu ya. Bagi dia tuh kayaknya sayang gitu kalau untuk sedekah, apalagi untuk mengobati dirinya. Yang dia mau tuh hanya fisik, materi, ya. Jadi dia nggak mau rugi lah intinya gitu, ya. Mencoba memperbaiki ada, aku bilang ya, ada mencoba memperbaiki, tapi ternyata tidak semulus yang dia kerjakan gitu loh. Dan ya mau nggak mau dia harus terperangkap dalam proses healing yang tak pernah habis, ya, karena dia orangnya gak mau sabar dalam perjalanan healingnya. Jadi otomatis dia akan kembali lagi bersifat childish, mencari jalan pintas, ya. Oke, kita lihat hal yang dia sembunyikan dari kita, ya, hal yang dia sembunyikan dari kita. Hal yang dia sembunyikan dari kita. Semoga ini bisa resonate buat kita semua. Jadikan ini sebagai pembelajaran dalam hidup kita, ya. Jadikan ini sebagai pembelajaran dalam hidup kita. Hal yang dia sembunyikan dari kita selama ini. Kamu ngaji teh? Enggak, mau sebentar. Oh. Semalam kamu Isra Miraj. Pulangnya jam berapa? Sore kali. Ya udah, soalnya kamu Isra Miraj ntar malam. Oh iya, makasih sayangku. Makasih. Makasih. Ntar malam Isra Miraj. Ada pengajian di rumah. Tadi guys, aku sambil minum ya. Hagunya, Tadi ya sambil minum ya. Di atas lagi diperbaiki atap rumah buat kucing. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat ya. Nanti rekamannya ada di YouTube ya. Hal yang dia sembunyikan dariku, dari kita ya. Selamat Isra Miraj buat kaum muslimin, muslimah ya. Insya Allah di malam Isra Miraj ini kita diberikan syafaatnya oleh Nabi, keberkahan ya, dan terjaga dari segala mara bencana ya, dan dikabulkan hajat kita masing-masing. Di sini ada pengajian nanti malam. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang dia sembunyikan
dari kita. Ini air sign terus ya. Kenapa ya? Wih. Ada Five of Swords, the Star, the Justice, the Eight of Wands. Hal ini yang sembunyikan dari kita adalah tentang kejujuran, communication. Karena hadirnya orang baru, ya, mereka coba untuk, orang yang kita dealkan coba untuk ngeblok kita karena ada orang baru dalam kehidupannya. Dan ini menjadi beban buat dia, terutama yang long distance. Dia merasa berat banget ya, berat banget menghampiri kamu karena hadirnya orang baru. Ia memberikan suatu fasilitas, entah itu secara materi ataupun secara seksualitasnya ya. Tapi yang aku lihat di sini, walaupun dia dengan orang baru, tapi dia coba untuk fokus dengan dirinya dia juga. Dia belajar tentang kesalahannya dia. Makanya apa yang dia inginkan sekarang lambat dia capai, atau susah dia dapatkan, terutama tentang materi ya, tentang rezeki. Susah, agak seret. Jadi kayak yang tadinya sama kamu tuh mudah banget dapetnya ya, gampang. Terus pokoknya nggak kesusahan lah gitu ya. Susahnya tuh nggak parah-parah banget. Tapi setelah pisah dari kamu, dia harus mulai dari nol lagi dengan orang baru. Begitupun dengan kehidupannya dia ya, orang yang kita dealkan. Dan aku ngeliatnya memang dia stres memikirkan tentang keinginannya dia kembali ya, depression. Dan aku ngerasanya memang dia coba untuk bisa belajar tenang ya, coba untuk belajar tenang. Di sini dia sadar tentang karakter dirinya yang terlalu kekanak-kanakan. Terkadang argumentasinya dia itu ya hanya mementingkan pribadinya dia, kebanyakan seperti itu ya. Dan aku ngelihatnya memang dia harus belajar dari perjalanan hidup dia di masa lalu. Kalau memang dia pengen sukses lagi, ya dia harus belajar tentang kejujuran. Di sini dia coba untuk bisa meninggalkan drama tersebut gitu ya, tanpa ada komunikasi, tanpa ada penjelasan. Pada akhirnya yang dia nanti adalah pembayaran karma. Mau tidak mau, ya. Mau tidak mau, ya. Pembayaran karma yang harus dia jalani, yang harus dia terima gitu ya. Terima kasih untuk gift-nya. Insya Allah aku jadikan itu sedekah kalian ya, sebagai jembatan Shirathul Mustaqimnya kalian. Dan diganti 70.000 kali lipat ya rezeki kalian. Insya Allah ininya, gift-nya aku gunakan buat pakan kucing liar aku ya. Dan nanti malam ada pengajian tawasulan Isra Miraj. Nanti aku selipkan nama kalian ya. Siapapun yang sudah ngasih gift nanti aku selipkan di dalam pengajian aku ya, nanti malam. Alhamdulillah guys, beli kambing. Kemarin aku udah beli buat nanti malam
buat para para ngaji ya, yang ngaji. Kita lihat. Ini energi global alias umum, jadi bisa siapa saja, kalian ikuti saja, nggak apa-apa. Kalau resonate silakan, kalau tidak di skip aja, ya, simple. Just 2 point. Climb it or not climb it. Okay, skip. If not climb, skip. Easy. Okay. Oke, kita lihat ya. Terima kasih untuk Amanda Bell, siapapun tadi juga Aaron. Makasih ya. Insya Allah nanti jadi berkah. Nanti aku selipkan di dalam pengajian aku ya nanti malam. Pas banget ini malam Jumat. Ya, alhamdulillah. Di sini tidak ada personal reading ya sayang-sayangku, cinta-cintaku ya. Tidak ada kalau di channel aku ya. Ini global. Jadi aku bacakan seluruh energi ya. Ini global. Oke. Kita lihat situasinya. Jadi hal yang dia sembunyikan dari kita adalah tentang kesia-siaannya dia dari kesuksesan yang dia dapat. Dia coba untuk move on sih. Pengen ada komunikasi sama kamu sebenarnya. Masih dia simpan keinginan untuk komunikasi. Saat ini dia harus belajar bayar karma ya. Harus belajar bayar karma. Gak bisa dia tolak kembali. Gak bisa dia lari lagi ya. Gak mudah. Sudah waktunya untuk pembayaran. Oke, kita lihat dengan clarify-nya. Terima kasih banyak buat yang ngasih gift. Tabarakallah. Insya Allah diganti ya 70.000 kali lipat sama Allah. Aku hanya bisa bantu doa, menyambungkan ya. The Knight of Pentacles, The Magician and the Moon. Ini rekamannya ada di YouTube aku ya guys. Rekamannya ya. Jangan lupa bantu-bantu tap ya. Oke, kita lihat the Moon and tadi aku bilang apa? Udah nggak bisa kabur lagi ya ibaratnya. Udah nggak bisa lari lagi tentang pembayaran karma. Ya. Karena di sini apapun yang kita kerjakan, termasuk dia, pasti ada pembayaran karma. Ada bayarannya, imbalannya, balasannya. Mau baik, mau buruk, semuanya ada. Tapi tergantung dari kitanya. Kalau kitanya sudah menyadari diri dan coba untuk perbaiki secara istiqomah, insya Allah yang tadinya mau jadi karma buruk menjadi karma baik. Yang tadinya mau petaka jadi nggak jadi ya, karena diberikan tameng ya. The Knight of Pentacles, The Magician and the Moon. Perbaiki. Dia ini lagi stres mikirin apa yang dia kerjakan ini semuanya abu-abu ya, hasilnya abu-abu. Jadi kayak nggak ada hasil, dia ketakutan tentang permainan dia sendiri ya. Dan dia harus bisa bertanggung jawab dari drama yang dia buat, termasuk tentang black magic yang dia pelajari atau yang dia berikan ke kamu, telet, guna-guna. Pokoknya dia harus bayar, perbaiki itu perlahan tapi pasti. Dan ini menyiksa dirinya dia loh, karena topengnya terbuka ya, perlahan-lahan dari semua permainan triknya dia. Maka jadi stres mikirin. Ditambah lagi dia pengen mendapatkan keadilan lagi, tapi ya nggak semudah dia dapatkan. Dia harus belajar cara berdoanya, dia harus belajar cara bersedekah. Ya, sedekahnya itu bukan hanya sekali terus nggak sedekah lagi, enggak, konsisten, komitmen, ya, istiqomah. Kita lihat. Dan jangan diperhitungkan gitu loh. Kalau sedekah itu jangan perhitungkan. Hari ini gitu, misalnya gini, hari ini gue udah sedekah loh sekian-sekian. Jangan ya. Nanti Allah memperhitungkan lagi.
Ya, yakin aja dengan Allah gitu loh. Dari apa yang kita keluarkan, kalian bisa sebut ya, misalnya gini, kalau aku ya, sistem aku, ya Allah aku sedekah atas nama orang tuaku. Misalnya mau orang tuaku udah meninggal kayak atau masih hidup, pokoknya buat orang tuaku, terkhusus buat yang meninggal gitu ya, itu lebih baik. Dan juga untuk para leluhur aku yang ada di dunia, aku sedekahkan gitu. Kalau kalian ada anak ambar, misalnya anak ambar apa sih misalnya anak yang meninggal di dalam perut gitu ya, itu sudah ada roh ya, jadi dibilangnya anak ambar kalau orang Jawa bilang. Tinggal sebut aja, ya Allah aku sedekahkan, mau kecil mau besar gitu ya, aku mau sedekahkan nih rezeki aku buat almarhum atau orang tuaku dan para leluhur aku, juga anak ambar aku. Semoga dengan sedekah ini menjadi jembatan mereka semua di sirotol mustaqimnya. Insya Allah itu menjadi pahala besar loh buat kita semua. Aku diajari kayak gitu oleh orang tua aku, mama aku ya. Jadinya aku pakai sampai sekarang. Dan jangan dihitung kalau bisa. Kalau lagi bersedekah tuh jangan dihitung, hari ini aku udah sedekah sekian. Jangan ya, jangan. Jadi belajar untuk tidak melekat tentang duniawi, terutama tentang materi, money. Ya kita semua butuh money, yes it is gitu. Kita butuh uang ya. Tapi jangan terlalu mentuhankan uang sehingga kita menjadi kikir atau perhitungan ya. Karena itu juga efek dalam karakter. The Ten of Cups sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di atas lagi dibetulin atap aku guys, karena mau aku bikin dak lagi buat kucing liar aku. King of Wands, the Knight of Swords. Oke, kita lihat lagi ya. Di sini kita ada Ten of Cups, the Knight of Swords, the King of Wands. Ada rencana ya untuk kembali ke kamu nih. Pengen banget mencari kesempatan untuk bertemu sama kamu. Karena dia ada janji dengan kamu ya. Dia ingin penuhi. Tapi si petualangannya masih ada ya guys. Pengen kembali tapi si petualangannya masih ada. Dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa rujuk sama kamu sih. Ya. The Emperor. Ya egonya ini sih yang menghalangi kalian kembali juga. Karena terlalu maskulin ya energinya. Belum bisa mengimbangi. Oke, kita lihat. The Queen of Cups. Two Swords. See? Egonya ini yang masih ngeblok ke kita ya. Jadi dia memang masih egois banget. Dan di sini juga dia ada rasa takut sia-siakan. Salah satunya kenapa? Dia takut disia-siakan, kamu ngeblok komunikasi dengan dia. Dia ngerasain loh. Kamu sudah ngeblok tentang spiritualnya ke dia. Ya, kamu sudah berpikir gimana caranya untuk bisa ngeblok trust issue di masa lalu, terutama dalam hal spiritual. Jadi kamu coba untuk tidak berikan secara utuh spiritualnya kamu ke dia lagi, dan dia ngerasakan hal itu. Dia ngerasain hal itu, maka dia merasa sia-sia dalam dramanya dia selama ini. Hal yang dia sembunyikan tentang kejujuran dan ingin kembali sama kamu tuh ada. Tapi belum bisa dia ungkapkan, dia masih sembunyikan nih. Ya, komunikasinya sama kamu. Dan dia masih stalking kamu juga.
Karena ada pembayaran karma yang harus dia sukseskan dulu. Dia stres, gimana caranya bisa sukseskan karmanya dia sendiri sekarang. Sedangkan kamunya sudah ngeblok tentang trust issue di masa lalu. Dia ngerasakan hal itu ya. Dia ngerasakan hal itu. Kamu sudah banyak berubah, sudah sangat dewasa. Ya, kita lihat the justice-nya. Ayai, ini rekamannya ada di YouTube aku ya. Waalaikumsalam semuanya. Kok iya, bener dia stalking banget. Aku udah mulai melepaskan. Alhamdulillah. Ya ikuti aja ya readingan aku ya. Insya Allah ini bisa ngebantu untuk ngikis salah satunya ilmu hitam, pelet, guna-guna. Kalian bisa mampir ke channel aku di YouTube aku, silahkan. Di situ banyak readingan dari tahun 2019. Kalian bisa mulai dari nol. Jangan lupa di-share atau disimpan agar energinya terkoneksi dengan kalian, ya. Kita lihat the justice-nya. 9 of Cups. Tidak ada personal reading nih sayangnya di channel aku di sini. 9 of Pentacles ini general alias umum. Five of Wands. Look at it guys. Dia takut tentang karma. Karena dia takut dengan karma dia sendiri loh. Aneh ya. Orang kok takut dengan karma sendiri ya. Orang perbuatan sendiri kan. Ngapain takut dengan karma sendiri? Ya harus bayar lah. Mau baik, mau buruk, itu udah tanggung jawabnya. Ya kan? Lucu. Lucu ini orang. Bentar aku minum dulu ya. Orang kalau takut dengan karma sendiri ya jangan berbuat yang aneh-aneh. Intinya gitu. Jangan berbuat yang aneh-aneh, yang baik-baik aja. Ya. Ada pembayaran karma. Ini bentrok ya. Doanya dia nih bentrok. Ya. Doanya dia nih bentrok. Berharap mau sukses tapi malah menjadi drama buat hidup dia. Kenapa? Ya karena dia berbagi status, berbagi keuangannya dia, tapi bukan dengan kejujuran ya. Di sini berbagi karma juga. Semuanya kepentingan untuk dirinya dia sendiri sih. Live sampai jam berapa Mi? Kalau di TikTok mah cuman paling sebentar ya sayang ya. Kecuali di YouTube bisa sejam, 2 jam, 3 jam. Di TikTok paling ya 20-30 menit. Rekamannya ada di YouTube ya sayangnya. Ya. Kita lihat ya. Take action. Dia lagi belajar gimana caranya untuk bisa komunikasi lagi sama kamu, gimana caranya untuk bisa datang lagi sama kamu. Dia lagi pelajari nih, ya, pelajari tentang perjalanan hidupnya dia. Ketika kamunya sudah mulai move on, take actions, ya. Ya, sama-sama. Kalian juga sehat-sehat ya. Trio Pentacles, karena dia masih terperangkap ya dalam tripartinya dia ini. Strange. Iya, general reading sayangku. Tonight of Wands. Tuh ya, dia masih berkelana, bergembara.
mengembara lah ibaratnya, masih berkelana. Ya, jadi dia belum bisa ke kamu, salah satunya karena dia depression dengan egonya, dan dia tersiksa dengan pembayaran karmanya dia sendiri, dan dia terhalang ke kamu juga, salah satunya dia masih berkelana, belum bisa sembuh total ya dianya. The Wheel of Fortune, the Sun, the Tower, Three of Wands, the Devil, Five of Swords. Ini banyak the Emperor ya. Dia akan mengalami suatu kegagalan dari perjalanan toksiknya dia, terutama tentang perselingkuhan, tentang ya ilmu hitam yang dia pelajari. Ini akan mengalami kehancuran ya. Baru nanti dia mengalami suatu kebahagiaan sebagai pembayaran karmanya dia. Jadi kalau dia menerima dengan baik kehancurannya ini, ya, termasuk dengan hancurnya suatu kestabilan hidup yang dia tanam, yang dia bangun selama ini, ya. Ini lumayan loh ngebangunnya dia, tentang misalnya dia punya bisnis atau dia punya pekerjaan, jabatan. Dia sudah bangun mungkin bisa saja sampai 7 tahun baru naik jabatan, atau perjalanan 7 tahun dia dapat jabatan ataupun dapat gaji yang besar misalnya. Ini akan mengalami banyak kegagalan ya. Jadi awakening spiritual, karena salah satunya dia yang bisa menghancurkan kehidupannya dia adalah ego. Ya, egonya dia, kesombongannya dia, dan juga sifat kebebasannya dia. Ya, sifat penguasa. Jadi merasa ya gue yang berkuasa loh di sini, gue yang berhak, gue yang mampu, jadi gitu ya. Jadi dunia hidupnya dia ya, kalau dia mau mau bahagia lagi dan mendapatkan karma baik lagi, salah satunya adalah menerima pembelajaran hidup, yaitu tentang kehancuran. Orang mana ada yang mau menerima kehancuran, ya kan? Maulah. Tapi kalau sudah awakening spiritual dan sudah menjalani perbaikan diri secara istiqomah, kehancuran itu nggak ada apa-apanya gitu loh. Malah kita ya, kalau orang yang sudah belajar tentang spiritual secara istiqomah gitu ya, apalagi belajar menjadi ahli sedekah gitu ya, itu tentang kehancuran tuh udah nggak masalah gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, hancur memang udah saatnya, anggap aja itu bayar karma, anggap aja itu bayar dosa. Jadi kita berpikirannya positif gitu loh, nggak yang kenapa sih gue hancur, dosa gue apa, salah gue apa, kan gue nggak pernah jahat sama tuh orang misalnya gitu ya. Kecuali kalau kalian memang udah saling kenal gitu ya. Kalau yang belum kenal kan pasti kita pertanyakan itu. Nah, disitulah dia harus belajar menerima kehancuran. Ya, kalau dia belajar menerima dengan prasangka baiknya, dengan hal positif, insya Allah ini ada kebaikan kok. Aku lihat the Sun and the Wheel of Fortune. Ya, segala sesuatunya itu ada keajaiban. Ada yang cepat, ada yang lambat, ya. Semua itu ada waktunya, tapi memang bukan berarti kita harus nunggu aja. Enggak juga dong guys, gitu loh. Kita harus ibarat gini ya, kayak orang bayi, anak bayi lahir, ya kan? Kan nggak mungkin dia celentang mulu, ya kan? Bayi itu juga mau ke miring, mau ke kanan, mau tungkrep, mau duduk gitu ya. Pastinya kan minta bantuan dengan seseorang ya, pasti dengan orang tua, ibunya atau yang mengasuhnya gitu ya. Jadi ya kita juga sama seperti hal itu. Kalau kita mau bangkit, mau dewasa, pasti diberikan suatu ujian dulu. Nah, dimana kita prasangka baik, memberikan energi positif dalam suatu situasi,
insya Allah ini hal positif akan datang. Tapi memang gak langsung ya. Semua butuh kesabaran. Dan setiap manusia itu berbeda porsi, tidak ada yang sama ya, berbeda porsi. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat ya. Yang bisa diambil apa? Kesabaran, belajar sabar, belajar tekun, belajar nerima dengan ikhlas. Oke? Kita lihat dengan oracle-nya ya. Bismillah. Allah Akbar. Nanti rekamannya ada di YouTube, oke? Untuk yang ngasih gift, nanti aku selipkan namanya di pengajian aku malam ini. Karena ada Isra Mi'raj. Alhamdulillah ya, kita sudah sampai di Isra Mi'raj tahun 2024. Insya Allah malam ini hujan. Ya, malam ini hujan. Kalau hujan, jangan lupa guys, kalau malam ini hujan, ya kalian mandi hujan sebentar sambil baca. Jadi kayak ruqyah mandiri gitu loh, ya. Kalian baca istighfar dulu, ya. Bacanya syahadat dulu dah 3 kali gitu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Istighfar 3 kali. Ya, terus baca alhamdulillah 3 kali, bismillah dulu, bismillah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, ya, baru baca Rabbi firli warhamni watub alayya 3 kali, ya. Terus baca lupa deh, inna fatahna laka fatam mubina 3 kali, dan hentakan kaki. Kalian mau apa? Ya, sampai ditadah begini nih airnya nih guys. Terus diminum kalau hujan ya, kalau hujan. Oke. Kalau nggak hujan nggak apa-apa, doa juga sama. Ya, doa juga. Ya. Aku bagi-bagi ilmu, tapi memang nggak aku bikin video karena nggak tahu ya. Kayak ininya nggak dibolehkan untuk apa-apa tuh semuanya video gitu. Nggak dibolehkan. Ya. Makasih doanya ya, pagi juga untuk Age, Mona. Terima kasih doanya semua. Kita lihat ya hal yang dia sembunyikan dari kita. Celebrate the beautiful gift of life. Let the heaven be glad and the earth rejoice. Let the sea and everything in it shout his surprise. Wow, merayakan ya. Dia harusnya bisa menjadi seseorang yang benar-benar bisa banyak belajar bersyukur sih sebenarnya. Ya, apa yang dia diberikan di atas bumi ini gitu loh. Dan dia harus banyak bersyukur tentang hadiah yang Tuhan kasih ke dia. Entah secara ilmu, materi, atau secara pasangan ya gitu. Apologize, look at this. Kan aku bilang juga apa tadi? Karma dan karma karena keturunan ada lah. Kalau nggak ada, terus Nabi Adam gimana? Ya, kisahnya Nabi Adam. Kita ini hidup di dunia ini bukan untuk senang-senang. Ya, aku juga baru belajar kok. Dulu kan kita nggak terlalu paham. Pikirannya hidup di dunia itu untuk senang-senang. Enggak guys, di dunia itu untuk perbaikan. Perbaikan siapa? Kisahnya Nabi Adam. Waalaikumsalam semua. Ya, apologize. Tadi aku bilang hal yang dia sembunyikan dariku. Minta maaf yang sesungguhnya. Karena dia terlalu banyak kesombongan diri ya. Sombongan diri. Oke, kita lihat lagi ya. Today I will try to be clear and healthy in my apologize. Taking responsibility for my own action and nobody else.
I will seek God's help in the figuring out what I truly need to apologize for, and I will do so without reservations. Oke, dia harus minta maaf sama siapapun ya, bukan hanya sama kamu aja, bukan sama kita, tapi dengan siapapun, termasuk dengan hewan yang dia sakiti. Kalau dia mau mendapatkan suatu kebahagiaan lagi, ya, dari Tuhan, hadiah yang terindah lagi, dia harus belajar banyak minta maaf, ya, pada diri sendiri, termasuk pada Tuhan juga, gitu ya. Jadi hal yang disembunyikan adalah tentang minta maaf, ya. Oke guys, aku harap ini bisa resonate dan tetap berbuat baik. Jangan pernah berhenti walaupun tidak dihargai. Jangan pernah takut, karena Tuhan selalu memperhatikan kita. Hadiah akan selalu ada ketika kita bersungguh-sungguh dan istiqomah untuk memperbaiki diri. Oke, tetap semangat. Selamat Isra Mi'raj malam ini. Semoga bisa menjalankan sunnahnya ya di malam ini, dan banyak tawasulan untuk Nabi Muhammad SAW. Thank you so much and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.